Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pembelajaran di tema 1, subtema 1. Nah, di sini kita akan belajar di pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran 6. Nah, hari ini kita akan belajar 2 muatan, yaitu muatan PPKN dan juga muatan matematika. Namun sebelum kita mulai aktivitas belajar, kita awali dulu dengan berdoa bersama ya. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Semoga dengan kita awali membaca doa, maka ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita. Amin. Nah, langsung saja anak-anak, kita akan masuk ke muatan yang pertama kita, yaitu muatan PPKN, yaitu tentang makna sila pertama Pancasila. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang makna sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Ya, benar. Jadi, untuk bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi setiap hari kita harus bersyukur kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat sehat dan nikmat yang lainnya. Nah, bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, coba anak-anak sambil diperhatikan teks bacaan dan juga gambarnya ya. Di sini, bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap hari, baik itu dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita. Nah, bersyukur kepada Tuhan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Contohnya pada gambar berikut ini. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang anak-anak coba anak-anak dibuka buku tematik 3A-nya di halaman 17. Nah, di halaman 17 anak-anak akan menemukan soal A dan B. Untuk soal yang A, yaitu soal pertama adalah sila pertama Pancasila berbunyi. Nanti silahkan anak-anak tuliskan jawaban kalian, boleh langsung di buku paketnya ya. Nanti jawaban nomor A 1-5 dikerjakan di buku paketnya. Begitu juga untuk yang nomor B. Anak-anak disuruh untuk menuliskan adab makan yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Di situ anak-anak boleh isikan 4 adab makan. Apa saja boleh kalian tuliskan ya. Jangan lupa jika anak-anak mengalami kesulitan, anak-anak bisa minta bantuan atau pendampingan oleh orang tua kalian atau kakak kalian. Sekarang kita akan masuk ke muatan yang kedua, yaitu muatan matematika. Materinya tentang menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Kalau pada pertemuan sebelumnya anak-anak telah dapat menyelesaikan penjumlahan 4 angka tapi hanya dengan bilangannya. Nah, pada pelajaran kita hari ini kita akan menyelesaikan soal bilangan penjumlahan 4 angka namun dengan soal cerita. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjawab soal cerita penjumlahan? Yaitu yang pertama adalah untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan, bacalah soal dengan seksama atau dengan teliti. Jadi anak-anak diminta untuk membaca soalnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, buatlah kalimat matematika dari soal tersebut. Di sini maksudnya anak-anak tuliskan angka atau bilangan yang ada di soal cerita tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah
selesaikan dengan cara yang telah dipelajari. Kalau pada soal ceritanya anak-anak diminta untuk menjumlahkan, maka anak-anak menuliskan angkanya lalu anak-anak dijumlahkan boleh dengan penjumlahan bersusun. Nah, coba anak-anak perhatikan contoh soal cerita berikut ini. Seorang pelari mengikuti lomba lari maraton. Dalam 10 menit, pelari tersebut dapat menempuh 4.320 meter. Setelah 8 menit, jarak yang ditempuh bertambah 3.200 meter. Pertanyaannya, berapa total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut? Nah, di sini anak-anak pahami dulu soalnya, lalu anak-anak tuliskan angka atau bilangan yang ada pada soal ceritanya. Kalau yang pertama, pelarinya berlari pada jarak 4.320 meter, lalu yang kedua 3.200. Nah, pertanyaannya adalah berapa total? Kalau berapa total berarti anak-anak diminta untuk menjumlahkan. Begini cara penyelesaiannya. Nah, di sini kita tambahkan pada jarak pertama yang ditempuh dan ditambah jarak kedua yang telah ditempuh. Kita jumlahkan dengan penjumlahan bersusun. Jangan lupa ya, kita menjumlahkannya dari belakang atau kita mulai dari satuan. Satuan ditambah satuan. 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. 2 ditambah 0 hasilnya adalah 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dan yang terakhir, ribuan ditambah ribuan yaitu 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Nah, jadi total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut adalah 7.520 meter. Anak-anak sudah paham ya? Sudah bisa ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang anak-anak dibuka lagi buku tematik 3A halaman 19. Di situ ada soal cerita, anak-anak nanti dibaca dulu, lalu langsung dikerjakan di buku tematiknya ya. Bu Lia akan berikan contoh menjawab satu soal yaitu pada nomor 1. Berapakah jumlah sarden yang dihasilkan pada hari Senin dan Selasa? Kita lihat hari Senin adalah 2.300 kaleng dan Selasa adalah 3.600. Kalau pertanyaannya adalah berapa jumlah, maka akan kita jumlahkan ya. Cara menjawabnya seperti ini ya anak-anak ya. Kita buat penjumlahan bersusun seperti ini, lalu kita jumlahkan dari yang belakang dulu atau dari yang satuan. Satuannya 0 ditambah 0, maka hasilnya 0. Lalu puluhannya 0 ditambah 0 hasilnya 0. Dan ratusannya 3 ditambah 6 sama dengan 9. Dan yang terakhir ribuannya 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Nah, maka untuk menjawab yang nomor 1 tadi pada soal, maka jawabannya adalah 5.900 kaleng. Nah, begitu juga untuk nomor 2 sampai nomor 6 ya. Silahkan anak-anak perhatikan soalnya, lalu anak-anak lihat angkanya pada tabel di atasnya, lalu anak-anak jumlahkan. Nah, paham ya anak-anak ya? Nah, sekian dulu untuk materi kita pada hari ini, yaitu muatan PPKN dan juga muatan matematika. Silahkan anak-anak boleh diputar ulang videonya lagi agar anak-anak bisa lebih memahami materi kita pada hari ini. Dari Ibu, sekian dulu ya. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.